berikan kemudahan bagi kita, kemudahan untuk melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Dan malam hari ini kita berada di dalam beberapa ayat tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-125 dan beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan tembok pondasi Ka'bah. Tatkala Nabi Ibrahim meninggikan tembok pondasi Ka'bah, wa Ismail, bersama Ismail, mereka membangun Ka'bah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun. Rumah ibadah si pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Makkah. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama. Maksudnya kata ulama tafsir, rumah pertama untuk ibadah. Wudi'a lin-nas, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Makkah, adalah rumah yang ada di kota Bakkah. Kota Bakkah maksudnya kota Makkah. Ya. Yang pertama kali membangunnya adalah Ibrahim bersama Ismail. Tatkala membangun Ka'bah, dua manusia mulia ini mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami. Ulama tafsir beda pendapat kapan mereka mengucapkan doa ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka mengucapkannya tatkala proses membangun Ka'bah. Nabi Ismail, dia yang menjadi bahasa sederhananya atau bahasa kita, Nabi Ismail dia jadi pengeladennya, Nabi Ibrahim jadi tukangnya. Tatkala Nabi Ismail menjolok, tahu dalam menjolok, bahasan tiang menjolok, yaitu memberikan batu-batu Ka'bah kepada Nabi Ibrahim. Apa bahasa Anda? Lancangin. Ya sudah itu. Tatkala Nabi Ismail menyerahkan batu-batu itu, diserahkan satu batu, diambil oleh Nabi Ibrahim, diletakkan. Serah lagi batu, diambil, diletakkan. Sambil Ismail menyerahkan dan sambil Ibrahim meletakkan, mereka tidak berhenti mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di cara mentelah ucapan doa ini, Ismail menyerahkan, Rabbana taqabbal minna. Ibrahim meletakkan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ini pendapat yang pertama. Jadi doa ini diucapkan oleh Ibrahim dan Ismail tatkala proses membangun. Pendapat yang kedua, setelah selesai membangun. Wah, selesai bangunan Ka'bah ini jamaah sekalian, baru mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Manapun dari dua pendapat ini yang benar, manapun,
Yang jelas jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kita untuk meminta supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah tatkala membaca ayat ini jamaah sekalian, Syekh bin Baz rahimahullah beliau menangis tatkala membaca ayat ini. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terima ini dari kami, innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Nangis Syekh bin Baz tatkala membaca ayat ini. Lalu beliau mengatakan, kah coba daripada kita abdani kariman, dua hamba mulia, Ibrahim dan Ismail, dua manusia mulia. Nah, yaqumani bi'amalin karim, dua manusia mulia melakukan amalan yang mulia, fi makanin karim, di tempat yang mulia, yaitu Mekah. Dua manusia mulia melakukan amalan mulia, membangun Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, di tempat yang mulia. Kemudian mereka tetap mengatakan, wahai Tuhan kami, terima ini dari kami. Bangumbiang kunta jemaah sekalian. Ya, subhanallah. Dua manusia mulia melakukan amalan yang mulia di tempat yang mulia, lalu tetap mereka meminta supaya ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu ala qabulil amal ashaddu ihtimaman minkum ala al-amal. Perhati Anda masalah diterima atau tidaknya ibadah kita itu harus lebih besar daripada sekedar melakukan ibadah itu. Perhatian kita supaya ibadah kita diterima itu harus lebih besar ketimbang sekedar melakukan ibadah. Jadi lamun ta salat jamaah sekalian dendek sekedar menggugurkan kewajiban. Salat zuhur dendek sekedar gugur kewajiban zuhur, salat asar dendek sekedar gugur kewajiban asar, tetapi kerjakan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Luar biasa Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita. Selesai ibadah, minta kepada Allah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa si pertama. Mereka membangun Ka'bah tapi tetap minta diterima. Doa yang kedua jemaah sekalian, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimain, dua orang muslim. Jadikan kami dua orang muslim. Apa maksudnya dua orang muslim? Simpahamin ta jemaah sekalian, yang dimaksud muslim adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muslim itu orang yang beragama Islam. Sain jauh agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi dua orang Islam kepadamu. Ada tiga tafsiran ulama tafsir. Apa maksudnya ya Allah jadikan kami dua orang muslim, dua orang Islam? Tafsiran yang pertama, ij'alna mustaslimaini li amrik. Ya Allah, jadikan kami selalu tunduk kepada perintahmu. Karena arti Islam itu jamaah sekalian al-istislam, tunduk.
berserah diri, taat, londo, mati, itu arti Islam. Mati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Londo kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ia makna Islam. Siapapun yang taat, tunduk, londo, mati kepada Allah Subhanahu wa taala disebut muslim. Disebut muslim. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikan kami dua orang muslim, maksudnya jadikan kami dua orang yang taat. Apapun perintahmu ya Allah, bantu kami untuk taat, bantu kami untuk mati, bantu kami untuk londo, patuh. Baik. Tafsiran yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikan kami dua orang muslim, maksudnya adalah mukhlisain, dua orang yang bertauhid. Karena di antara arti Islam adalah tauhid. Ndek nara Islam tanpa tauhid, jemaah sekalian. Ya. Ndek nara artina ita ngaku diri ta Islam namun ndek ta bertauhid, tidak ada artinya. Islam itu intinya adalah tauhid. Mengaku diri Islam tetapi tidak bertauhid tidak ada artinya. Maka tafsiran yang kedua, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslim, maksudnya jadikan kami dua orang yang bertauhid. Baik. Lamun tafsiran si pertama, jadikan kami dua orang muslim, apa maksudnya? Jadikan kami dua orang yang taat, yang tunduk, patuh, mati, londo kepada perintahmu. Tafsiran yang kedua, jadikan kami dua orang muslim, jadikan kami dua orang yang bertauhid. Tafsiran yang ketiga disebutkan oleh Imam Sallam bin Abi Muti'. Apa kata dia? Kana muslimain. Mereka sudah menjadi dua muslim. Nabi Ibrahim tatkala berdoa, ya Allah, jadikan kami dua orang muslim, mereka sudah jadi dua muslim. Lalu apa maksudnya? Walakinnahuma sa'alahu tsabat. Maksudnya adalah jadikan kami tetap berada di atas ketaatan dan berada di atas tauhid. Yang endang istiqomah, ya. Yang endang istiqomah. Istiqomah li atas ketaatan, istiqomah li atas tauhid. Mana dia dari tiga tafsiran ini yang benar? Selapuna benar. Ya. Islam artinya londo, taat, mati. Islam juga artinya tauhid. Islam juga artinya istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas tauhid. Belamun Nabi Ibrahim seperti ini doanya, berapa lagi kita jemaah sekalian? Ya, makanya di antara doa Nabi SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang memalingkan hati, Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku menuju ketaatan kepadamu. Tafsiran si pertama, ya Allah, jadikan kami dua orang muslim, jadikan kami dua orang yang taat. Ya Allah, bimbing hati kami menuju ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya. Baik. Begitu pula tafsiran si ketelu, jadikan kami istiqamah, babilang jelo dan ngendeng ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikan kami dua orang muslim. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga dari keturunan kami ya Allah, keturunan kami jadikan mereka muslim, tunduk taat, londo mati, jadikan mereka muslim bertauhid, jadikan mereka muslim istiqamah di atas ketaatan dan di atas tauhid. Dari keturunan kami. Ya. Dan ini mengajarkan kepada kita supaya kita mendoakan keluarga kita juga. Ya, doa yang keturunan jemaah sekalian, doa bukan hanya diri kita. Ya. Ustadzun al-Fadil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, beliau pernah mengatakan,
biasakan lamun da berdoa, biasakan ketika berdoa itu, yang pertama doakan diri sendiri dulu. Doa yang diri dah dulu. Yang kedua, doakan kedua orang tua. Yang ketiga, doakan keluarga, istri, anak dan seterusnya. Dan yang keempat, doakan kaum muslimin secara umum. Dah biasa yang jemaah sekalian, lamun dah berdoa li Allah, doa yang diri dah dulu. Si kedua, kedua orang tua. Si ketelu, keluarga. Si keempat, kaum muslimin secara umum. Itu doanya para nabi dan para rasul. Marak misal Nabi Nuh alaihi salam, ya. Maka doa Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dan kita doa Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku ampuni aku. Aku ampuni aku, kata Nabi Nuh. Wali walidayya, dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, ampuni siapa yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Saya si tama timpa balik Nabi Nuh, keluarganya, anaknya, istrinya yang beriman, tapi yang beriman. Baru setelah itu walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni seluruh orang beriman laki dan perempuan. Doa para nabi, para rasul seperti itu. Ya. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam ngendeng kepada Allah, ya Allah, jadikan kami muslim, aku dan Ismail, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga keturunan kami, jadikan mereka muslim. Selanjutnya, wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami manasikana, manasik kami. Perlihatkan, kata ulama tafsir, alimna, ajarkan kami ya Allah tentang manasik kami. Apa arti manasik? Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan manasik ini 3 artinya. Arti manasik si pertama, manasik haji umrah. Manasik haji umrah. Arti manasik si kedua, nyembelih. Dalam bahasa Arab, nyembelih itu disebut dengan nusuk atau manasik. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku, manasikku, sembelihanku. Arti manasik yang ketiga adalah ibadah secara umum. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ngendeng kepada Allah supaya diajarkan tata cara ibadah, terutama ibadah yang berkaitan dengan manasik haji dan umrah. Ya. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum, urusan manasik haji ambillah dariku. Jadi urusan ibadah ini jamaah sekalian ditebau niat-niat. Harus kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala atau dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dah kita Nabi Ibrahim. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Wa arina manasikana, ya Allah ajarkan kepada kami manasik haji umrah, atau ajarkan kepada kami tata cara ibadah. Dia namiak-miak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia namiak-miak Nabi Ismail alaihissalam, tapi minta kepada Allah. Ya. Jadi tata cara ibadah ini harus datang dari Allah, dan datangnya dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kan tak perlu, kenapa kita perlu dalam urusan ibadah ini, kenapa kita harus mengambil dari Allah dan Rasulnya? Kenapa? Kan ditaganggu miak-miak dalam urusan ibadah. Para ulama menyebutkan ibadah itu adalah segala yang dicintai oleh Allah. Semua yang Allah cintai, baik itu ucapan ataupun perbuatan, itu disebut apa?
ibadah. Apa yang Allah cintai itu disebut ibadah. Baik. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita tahu ucapan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah? Dari mana? Ya, dari mana? Kalau kita ingin mengetahui apa yang Allah cintai, caranya hanya dua. Dek narak cara si ketelu, caranya hanya dua. Yang pertama, kita harus diberitahukan langsung oleh Allah. Ini yang aku cintai, ini yang aku cintai. Harus diberitahukan langsung oleh Allah. Yaitu di dalam Al-Quran. Atau cara yang kedua, kita harus diberitahukan oleh orang yang mengetahui apa yang Allah cintai. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ya. Contoh walillahil mathalul a'la. Sekedar sebagai contoh jemaah sekalian. Tiang ingin memberikan hadiah. Tiang ingin memberikan hadiah kepada Ustadz Ami misalkan. Tiang ingin memberikan hadiah. Biasanya hadiah itu jemaah sekalian, hadiah itu yang dicintai atau yang dibenci? Ya, yang dicintai. Ya. Tidak mungkin tiang nyadek Ustadz Ami hadiah lagu hadiah yang dibenci. Nah, mungkin. Pasti hadiah yang dicintai. Pertanyaannya, bagaimana cara saya tahu benda yang akan tiang jadikan hadiah itu dicintai oleh Ustadz Ami? Bagaimana cara tiang tahu? Ya demen ke Ustadz Ami benda ini supaya tiang jadikan dia sebagai hadiah. Dia demen atau tidak? Bagaimana caranya tahu? Hanya dua. Yang pertama, tiang dikasih tahu langsung oleh Ustadz Ami. Ustadz, lamun damele nyadi tiang hadiah, nih dah beli yang tiang. Ini sih menang tiang ini. Beliau harus ngasih tiang langsung, ngasih tahu langsung. Ya. Kalau seandainya Ustadz Ami tidak ngasih tahu tiang langsung, tidak memberitahukan tiang langsung, maka setidaknya tiang bertanya kepada orang yang mengetahui apa yang disukai oleh Ustadz Ami. Misalkan tiang tanya langsung ke keluarganya Ustadz Ami, apa sih demenang si Ustadz Ami? Tiang harus dikasih tahu oleh orang yang mengenal Ustadz Ami. Begitu pula urusan ibadah ini jemaah sekalian. Singarnina ibadah adalah apa yang Allah cintai. Ngumbe caranta nau apa yang Allah cintai, caranya hanya dua, melalui berita dari Allah langsung atau berita dari siapa? Rasul SAW, orang yang paling mengetahui tentang Allah. Ya. Angkat kita tahu miak-miak urusan ibadah ini. Dia tahu bersang-sang pada mara si beruk no. Sang ni ruan menang si Ustadz Ami ini. Nah, beli sudah. Sang ini ruan menang si Ustadz Ami. Pasti yang kasih lah. Apa kata Ustadz Ami? Antum sedang menghina saya atau apa ini? Saya tidak suka ini. Dia tahu bersang-sang. Begitu pula urusan ibadah ini. Harus langsung berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau berita dari orang yang paling mengenal Allah. Siapa dia? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Begitu Nabi Ibrahim ini tidak berani membuat urusan manasik. Dia mengatakan, wa arina manasikana, ya Allah, perlihatkan, ajarkan kepada kami tentang manasik ini. Ngumbe caranta. Subhanallah. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak berani, kenapa kita berani? Baik. Kemudian, watub alaina, dan terima taubat kami, ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ngumbe-ngumbe solehnya seseorang, ya. Bagaimanapun solehnya seseorang, bisa saja dia jatuh dalam satu kesalahan ataupun dua kesalahan. Oleh karena itu, selesai ibadah ngendeng ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau tawwab, maha menerima taubat, rahim, dan juga maha penyayang.
Da kita doa Nabi Ibrahim si pertama. Yang pertama itu apa pengendang Nabi Ibrahim? Masih ingat deh? Supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Baik. Pengendang Nabi Ibrahim yang kedua di penghujungnya apa itu? Supaya diampuni. Pengendang yang pertama supaya ibadahnya diterima. Permintaan yang kedua supaya kesalahannya diampuni. Jamaah sekalian, dua permintaan ini kata para ulama, ya, maksudnya adalah Ibrahim dan Ismail minta supaya dijadikan orang yang bertakwa. Ya maksudnya. Kenapa? Karena Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Pengendengan si pertama. Terima ibadah kami ya Allah. Allah hanya menerima dari ibadah orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah akan mengampuni orang yang bertakwa. Allah akan mengampuni orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu ahli takwa dan dia juga ahli mengampuni. Allah itu ahli takwa sekaligus ahli mengampuni. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi SAW tatkala membaca ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, manittaqani, siapa yang bertakwa kepadaku, fa ana ahlun an aghfira lahu, maka aku akan mengampuninya. Itu maksud huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Jadi Allah hanya menerima ibadah dari orang bertakwa dan Allah akan mengampuni dosa orang yang bertakwa. Berarti pengendengan Nabi Ibrahim yang dua ini singkatnya, Nabi Ibrahim ngendeng supaya dijadikan orang yang bertakwa. Pengendengan yang pertama, terima ibadah kami, Allah hanya menerima dari orang bertakwa. Pengendengan yang kedua, ampuni kami. Di antara sebab pengampunan adalah takwa. Ya. Baik. Doa si terakhir. Ayat 129, doa yang terakhir dari Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wab'ats, utuslah, utus kirim, fihim, kepada mereka. Yang dimaksud dengan mereka adalah anak keturunan kami. Utus kepada anak keturunan kami nanti rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Ya. Seorang rasul. Kira-kira menurut doa Nabi Ibrahim ini sudah dikabulkan tidak oleh Allah? Ya. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ngombe jak cerita anda ampuk dah bau jadi nabi?" La ilaha illallah, pertanyaan sahabat ini. Bagaimana anda bisa menjadi nabi? Bagaimana wahai Rasul? Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, "Makana awwalu bad'i amrik?" Bagaimana asal usul anda bisa menjadi nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, "Da'watu Abi Ibrahim." Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, da'watu Abi Ibrahim, doa bapakku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngendek, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utus di tengah-tengah mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Maka Allah kabulkan doa bapakku ini. Kemudian yang kedua, wa busyra akhi Isa, kabar gembira dari semetonku, dari saudaraku Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan kabar gembira dalam kitab Injil itu, ya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran.
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku menyampaikan kabar gembira kepada kalian tentang seorang rasul yang datang setelahku, min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, Nabi Muhammad alaihissalam dalam kitab Injil nama beliau Ahmad. Adapun di dalam kitab Taurat nama beliau Mutawakkil. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Di dalam kitab Taurat nama Nabi Muhammad Mutawakkil. Di dalam kitab Injil siapa nama beliau? Ahmad. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Ibuku tatkala melahirkanku, dia melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya. Nah, ini sebabnya kenapa saya menjadi nabi, kata beliau. Si pertama doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kabulkan. Ya subhanallah. Terus ngendeng timpa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan anak keturunanku ulama misalkan. Lamun anak tendik na jadi ulama, sang empunta papunta. Lamun papunta tidak jadi ulama, mungkin setelahnya. Ya, mungkin setelahnya. Makanya disebutkan tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz itu dia ada luka di sini. Ya bakat ininya Umar bin Abdul Aziz. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab dia pernah mengatakan, akan lahir dari keturunanku seorang laki-laki yang luka ininya, dan nanti kalau dia menjadi khalifah maka dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kalau dia jadi khalifah. Ternyata anaknya Umar tidak ada yang luka, empu-empunya Umar tidak ada yang luka. Tapi setelahnya jemaah sekalian, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Tatkala dia kecil dia jatuh, luka ininya. Tatkala dia kecil dia jatuh, Umar bin Abdul Aziz luka ininya. Ule dia nangis. Pulang dia nangis. Kenapa? Karena kode ya bakat ininya. Pulang dia nangis ke orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Jangan nangis, mudah-mudahan engkau yang dimaksudkan oleh kakek buyutmu. Siapa? Umar bin Khattab. Jadi terus dia berhenti berharap, terus berdoa, ya Allah, jadikan di antara anak keturunan kami ulama dengan alim yang memperjuangkan dakwah. Lamun anak tandek jari, mudah-mudahan pun. Lamun dia jari, mudah-mudahan dibawa nama. Ya, subhanallah. Begitu pira jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad alaihissalam? Pira tahun? Ya, pira tahun kini jaraknya ini. Allah kabulkan. Wa ba'ats fihim rasulan minhum. Utus seorang rasul, berapa tahun, ribu tahun, tetap Allah kabulkan. Dia tidak putus harapan. Kemudian apa tugas rasul ini jemaah sekalian? Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka manusia ayatika, ayat-ayatmu. Utus kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, lamun dadayat li ayat Al-Quran ada perkataan Alkitab wal Hikmah, Alkitab wal Hikmah, Alkitab wal Hikmah, maka Alkitab maksudnya Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah maksudnya Sunnah. Ini kata Imam Syafi'i. Kecuali lamun yang disebutkan itu hikmah saja, kitabnya tidak disebutkan, beda malik artina. Ya, lamun hikmah doang di narak kitabna. Mana contohnya? Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Dindek dan tafsirannya sunnah Nabi Muhammad alaihissalam. Bajau lalu jarak antara Luqman dengan Nabi alaihissalam. Apa arti hikmah di dalam ayat Luqman? Maksudnya ilmu, pemahaman. Ya. Lagu lamunna bergandengan Alkitab wa sunnah, Alkitab wa sunnah. Apa arti Alkitab?
Al-Quran. Apa arti al-hikmah? Sunnah. Lamun bergandengan si kedua ini, Al-Kitab wal Hikmah, Al-Kitab wal Hikmah. Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu dalam kitabnya Ar-Risalah. Baik. Jadi berarti di tebu misahnya Al-Quran dan Sunnah ini nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena tugas Rasul diutus itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk ngajar kepada manusia ini Alkitab, Al-Quran wal hikmah, yaitu Sunnah. Baik. Tugas si ketelu wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka, untuk mensucikan hati mereka. Ya, subhanallah. Ayat ini luar biasa sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah, utus kepada mereka seorang rasul untuk membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan yang terakhir mensucikan hati mereka. Dari sini para ulama mengatakan salah satu cara untuk mensucikan hati adalah harus ikut sunnah. Mustahil gena bersia tenta lamun dia ikut sunnah, mustahil. Mustahil. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Apa kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, tentang perangkap iblis, tentang jaring iblis? Apa kata beliau? Kata beliau, inni la'arifu khalqan yahduruna al-majlisa mundu sinin. Ketika beliau menjelaskan, mohon maaf, tentang majelis zikir yang teriak-teriak. Majelis zikir yang teriak-teriak ini sesuai sunnah Nabi atau tidak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Saya mengetahui sekelompok orang yang mereka selalu hadir majelis zikir seperti itu. Saya kenal beberapa orang tetap ya hadir di majelis zikir seperti itu. Sinian bertahun-tahun. Bertahun-tahun mereka hadir di zikir seperti itu. Ndekna sekedar hadir, wayabukun tatkala zikir seperti itu, wayabukun sambil nangis. Ya, zikir teriak-teriak tetapi sambil nangis. Wayakhsyaun, dan mereka terlihat khusyuk. Mereka terlihat khusyuk. Lagu sesuai sunnah atau tidak? Tidak. Dagita hasilnya jemaah sekalian, wala yataghayyaru ahaduhum amma qad i'tadahu minal muamalati fir riba. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggalkan riba. Saya kenal orangnya, kata Ibnul Jauzi, bertahun-tahun zikir seperti itu tetapi riba tetap jalan. Riba tetap jalan. Kenapa? Karena cara untuk mensucikan hati adalah sunnah. Sunnah. Ya. Kemudian wal gish, masih mereka melakukan gish, tipu-tipuan tatkala jual beli, fil bay' tatkala jual beli, wal jahli bi arkanis salah, bahkan masih di antara mereka masih jahil tentang rukun-rukun salat. Padahal zikir bertahun-tahun tetapi tata cara zikirnya tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, tazkiyatun nufus, membersihkan hati, bersihin hati, as'abu min ilajil abdani wa ashad, lebih sulit ketimbang ngobatin badan. Membersihkan hati lebih sulit ketimbang mengobati badan. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha ar-rusul, siapa yang berusaha membersihkan hatinya pakai cara-cara yang tidak pernah dibawa oleh Rasul, ia bersihin hati lagu dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka perumpamaannya adalah huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yih, dia seperti orang yang sakit badannya lalu ngobatin dirinya sendiri. Yang ngobatin diri, nah lamun dah sakit kepada siapa pelungguh pergi? Dokter. Lagu ini yang ngobatin diri. Sang ini ruana, sang ini dua. Ya.
Kalau kita bukan ahli dokter, bukan ahli kesehatan, terus kita sakit, terus ngobatin diri, kemungkinan sembuhnya lebih besar tidak dengan kemungkinan bertambah sakitnya? Justru kemungkinan bertambah sakit justru lebih besar. Ya, kayak ada orang dia membaca hadis, jamaah sekalian, dia nuah belajar li guru yang baca mesa. Ya, dia orang Arab, otomatis orang Arab bisa baca bahasa Arab. Ya, lagu belum tentu paham. Dia membaca hadis, al-habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda, obat dari segala penyakit. Habbatus sauda, obat dari segala penyakit. Al-habbah tulisanna haba. Pira duit titikna ba? Seki. Kebetulan jamaah sekalian, ya tepung sekedik di samping titik ba ini dia bolong sedikit, sehingga dia melihatnya seperti huruf ya. Dia pun membaca al-hayyatus sauda. Apa arti al-hayyatus sauda? Ular bedeng. Al-hayyah ular artinya. Al-habbah habbatus sauda. Al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Ular bedeng obat dari segala penyakit. Akhirnya dia nangkep ular bedeng, kemudian dia jadikan sebagai obat mati. Jadi ini, kalau kita sakit ada ahlinya dokter, dende obatin diri kita. Dende obatin diri kita. Subhanallah. Jangan obati diri sendiri. Ada ahlinya. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berusaha membersihkan hatinya tetapi dengan cara yang tidak dibawa oleh Rasul alaihissalam, pada marak dengan sakit sih ngobatin diri nah. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Bagaimana mungkin caranya akan sama dengan dokter? Kemudian beliau mengatakan, "Farrusul, para rasul, para nabi, atibbaul qulub, adalah dokter hati." Para nabi, para rasul, dokter hati. Mara angkun dokter-dokter yang ada ini dokter badan, maka si jari dokter hati siapa? Para nabi, para rasul. Maka siapa yang ingin menyembuhkan hatinya kembali kepada petunjuk para nabi dan para rasul. Jadi wa yuzakkihim, sai milih bersih hatinya, ikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ikut sunnah Nabi. Baik. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dia telu ayat yang di dalamnya Allah menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim kanca Nabi Ismail. Inti doa si pertama ngendeng supaya ibadah diterima, inti doa si kedua ngendeng supaya diampuni dosa, dan inti doa yang ketiga adalah minta supaya diutus ya seorang rasul yang mengajarkan agama kepada umat ini. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Tiang ngendeng maaf atas segala kekurangan. Lamun nara pelungguh ingin tanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Bismillah. Allah